Wa qala alaihi salam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahillul mas'alatil ghaniyyin wala lidhi mirratin sawiyin. Kata Nabi, tidak halal meminta-minta itu bagi orang yang berkecukupan. Ghani di sini tentu bukan orang kaya maksudnya, orang yang berkecukupan. Wala lidhi mirratin sawiyin, dan juga tidak boleh bagi orang yang masih bisa berusaha. Ya. Ini mental-mental peminta-minta ini kadang-kadang orangnya gagah. Ya kan? Tapi mentalnya jatuh jadi peminta. Nah, itu nggak boleh. Wal mirrah hiya al quwwah. Yang dimaksudkan mirrah tadi itu adalah kuat, orang punya kekuatan, masih mampu, masih gagah maksudnya. Nggak boleh bagi orang yang berkecukupan, artinya hidupnya itu nggak ghani itu tidak pengertiannya orang kaya, tapi tidak kekurangan. Ya. Wa ma'nal hadis, makna hadis ini, anna man kana ghaniyan minal mas'alah, bahwasanya orang yang berkecukupan tidak butuh untuk meminta-minta, bimalin dengan sebab dia punya harta, au qaribin yunfiqu alaihi, atau punya kerabat, keluarganya sendiri yang berinfak atau memberi nafkah kepadanya. Ya, itu termasuk kategori ghani. Ya, entah dia sendiri udah punya harta walaupun sedikit, atau dia punya kerabat yang kaya yang memberi nafkah kepadanya. Au kana qawiyan yaqdiru 'alal kasab wal hirqah, atau dia kuat, masih gagah, bisa berusaha, bisa bekerja. Itu termasuk kategori ghani. Ya. Ghaniyun itu sering diartikan kan kaya. Tapi kalau ghani di sini maksudnya itu, pertama dia punya harta walaupun sedikit. Yang kedua, misalkan dia nggak punya harta, dia punya kerabat yang menafkahi dia. Ya. Iya, dianya miskin tapi anaknya kaya, cukup. Anaknya berkewajiban. Anak kan orang tua memberikan nafkah kepada anak. Saat orang tua lemah, maka anak juga memberikan nafkah kepada orang tua. Au kana qawiyan, atau dia masih gagah, bisa bekerja, usaha, itu termasuk kategori orang kaya. Summa yas'al, kemudian dia minta-minta, fa innahu yahsam, maka dia berdosa. Ya. Orang yang tadi itu punya harta walaupun sedikit, atau tidak punya harta tapi punya kerabat yang memberikan nafkah kepadanya, atau masih gagah, ya, bisa bekerja, kemudian dia minta-minta, itu dosa. Wa innahu ya'tam. Wa tahrumu alaihi al-mas'alat, dan haram bagi dia meminta-minta. Orang yang seperti itu haram hukumnya meminta-minta. Wa ammal ladzi yu'tihi fala ya'tam. Tapi orang yang memberi itu nggak dosa. Kita ngasih nih, dibohongin. Ya. Karena dia bohong sama kita, kita kasih aja. Nah, itu kitanya nggak dosa. Bal yu'jar, bahkan dikasih pahala kita. Tetap aja kita mah. Yang ngasih mah tetap dapat pahala, walaupun salah ngasih. Istilahnya salah ngasih kan? Ya, orang bohong gitu. Yang ngasih mah tetap dikasih pahala. Yu'jar alal ato', dia mendapat pahala atas pemberiannya itu. Hatta yu'ti man ya'lamu annahu yasta'inu bima yu'tahu ala ma'asillah. Bahkan seandainya dia ngasih itu dipakai untuk maksiat. Ya, taunya ini orang nyari duit minta-minta buat minum-minum misalnya. Ya kan? Buat mabok, buat apa? Untuk berbuat dosa, kita ngasih, tetap aja kita dapat pahala. Gitu. Ya, kalau kita dibohongin. Ya. Maka orang yang memberi itu akan terus beruntung. Ya. Dan nggak boleh memaki. Misalnya nih, ternyata ketahuan, wah, lu bohongin gua selama ini gitu kan. Gak usah dimaki-maki. Udah stop aja. Mulai hari ini gua kagak kasih lo. Apaan lu, gua kasih duit malah buat menjudi misalnya gitu kan. Gua kasih duit malah buat nyawer dan sebagainya kan. Nah, jangan gak usah dimaki, tapi udah di stop aja pemberiannya. Nah, pemberian yang sudah kita berikan sekalipun digunakan untuk berbuat dosa, itu tetap kitanya mendapat pahala. Wa'lam dzalika. Ya, wallahu a'lam bishawab.